Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dimana saat ini kita sedang di masa pandemi seperti ini. Semoga teman-teman selalu menjaga kesehatan teman-teman dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah teman-teman semua berpergian. Perkenalkan, nama saya Sukma Triwidianti, mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Di Universitas Negeri Padang ini saya mengambil jurusan Ilmu Sosial Politik, NIM 19052086. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara, di mana ideologi negara Indonesia itu sendiri menganut ideologi Pancasila. Dulunya ideologi bagi suatu negara, di mana ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, idios dan logos. Idios berarti cara pandang, pemikiran, cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Arti ideologi sendiri adalah pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, dan science of ID atau ajaran tentang pengertian dasar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ideologi ini merupakan semerangkap ide, gagasan, atau landasan fundamental yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dengan menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar lebih memahami makna ideologi, ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, pendapat dari Murdiono. Murdiono berpendapat ideologi adalah sebuah kompleksitas nilai dan pengetahuan secara menyeluruh yang dijadikan sebagai landasan seseorang untuk memahami tentang jagat raya atau bumi beserta isinya, menentukan sikap dan perilaku dalam mengelolanya. Pendapat yang kedua yaitu dari Notonegoro. Notonegoro berpendapat dilihat dari dua sisi, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Ideologi dalam arti sempit merupakan ideologi yang memiliki arti cita-cita dan tujuan negara yang menjadi landasan atau dasar dalam teori praktik penyelenggaraan negara. Sedangkan ideologi dalam arti luas merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang cita-cita dan tujuan suatu negara. Yang ketiga, pendapat dari Ramlan, yaitu dia mengemukakan pendapat bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasan, ide, dan cita-cita dari suatu kelompok masyarakat untuk kepentingan dan kebaikan bersama dengan menyusun cara-cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir, pengertian ideologi menurut Kalem. Menurut Kalem adalah sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan serta menyeluruh dan sistematis. Ideologi ini berkaitan erat dengan mengatur tingkah laku dan suatu kelompok masyarakat tertentu dalam berbagai aspek kehidupan seperti di bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan pertahanan negara. Memasuki materi tentang sejarah ideologi. Sejarah Pancasila menjadi ideologi bangsa berkaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Sehingga jika digabungkan memiliki arti 5 prinsip. Pancasila merupakan hasil perundingan sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Ada 3 tokoh yang mengusulkan calon dasar negara Indonesia, yaitu tokoh pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan diterima baik oleh seluruh peserta sidang. Rumusan dasar negara ini disetujui secara resmi pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Carta
Center atau Piagam Jakarta. Namun, pada sila pertama mengalami perubahan untuk menghormati pemeluk agama lain, yaitu dengan mengganti kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kelima sila Pancasila ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada alinea keempat, dan hingga saat ini tanggal 1 Juni diperingati dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat dua nilai. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mengenai hakikat ideologi. Dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kategori terbuka. Ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, tidak berasal dari luar, melainkan digali dari kebudayaan, rohani, dan moral masyarakat itu sendiri. Hakikat ideologi negara terbagi menjadi ideologi terbuka yang memiliki ciri-ciri seperti Pancasila sebagai ideologi terbuka bukanlah sesuatu hal yang diciptakan oleh negara dan bukan milik kelompok atau golongan tertentu, namun timbul dari hasil pemikiran masyarakat sebagai cerminan perilaku dari segala sisi kehidupan. Kemudian tidak bersifat memaksa atau adanya toleransi dan tidak merampas hak yang dimiliki setiap warga negara, namun bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat agar menjalankan hidup yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya rasa saling menghargai keberagaman budaya dan agama di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Yang terakhir, isi yang terkandung di dalam Pancasila tidak dioperasional, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih bisa digali dan diterapkan ke dalam situasi yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa di kemudian hari. Yang selanjutnya mengenai nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai yang mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mempunyai nilai-nilai yang bersifat objektif dan subjektif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai-nilai yang bersifat objektif. Yang pertama adalah rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang dalam. Yang kedua, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai nilai-nilai subjektif. Nilai-nilai subjektif Pancasila bersifat subjektif yang berarti keadaan nilai-nilai Pancasila tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana berisikan nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, terdapat nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Yang terakhir mengenai manfaat. Sebagai ideologi Pancasila memiliki manfaat sebagai pedoman dalam membangun suatu bangsa dan memberikan arahan untuk meraih cita-cita bangsa. Selain itu, ideologi Pancasila juga dijadikan sebagai penanganan dalam memecahkan berbagai masalah di semua aspek kehidupan, mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan negara. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi dalam video ini dapat menginspirasi